Baik, firman Tuhan pendek saja pada malam hari ini. Oke, kita ada pada, kita sudah bercare hampir selama 1 tahun. Ya, 2024 segera akan berakhir. Ya. Nah sekarang adalah ibadah yang sangat menarik, gabungan care akhir tahun. Dan saudara kita mengingat apa yang saudara sudah belajar kurang lebih ya. Selama 1 tahun, hampir 1 tahun ini di care saudara masing-masing. Ya, harus ada yang kita pelajari. Ya, ngapain kita bercare? Apa visi dan misi care? Saudara harus belajar dari pengalaman. Ya, saudara saya yakin selama saudara ikut care, nilai-nilai, ya nilai-nilai komunitas care. Seperti fellowship, ya kan, saudara bisa tangkap itu, ya. Kita mengutamakan kepentingan bersama, umpamanya satu dengan yang lain, ya. Bahwa kita butuh satu dengan yang lain, kita sudah buktikan di dalam penampilan yang sangat menarik tadi. Kalau tidak ada kerjasama satu dengan yang lain, saling topang menopang satu dengan yang lain, saling butuh satu dengan yang lain, maka drama itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi itu nilai-nilai itu saya kira saudara harus tangkap di sepanjang saudara bercare selama 1 tahun ini. Ada nilai-nilai yang kita tangkap ya. Saudara kita tidak bisa mengerti nilai-nilai ini, umpamanya nilai-nilai komunitas care tentang fellowship, tentang kepentingan bersama, kalau saudara tidak pernah gabung di dalam care. Ya. Jadi semangat care, value-nya, saya harap saudara sudah bisa tangkap dalam 1 tahun terakhir ini, saudara, di tahun 2024 ini, ya, saya kepingin tahu, ya saudara, ya, berapa banyak saudara di sini yang setelah 1, 2, 3, 4 tahun saudara ikut care, saya sudah belajar sesuatu, saya sudah belajar sesuatu di dalam care, boleh angkat tangan, ada nggak? Atau care ini cuma ya rame-rame aja, ada sesuatu nilai yang saudara tangkap, seperti yang saya sebutkan tadi, ada? Saya sudah belajar sesuatu lewat care. Kalau enggak gagal dong kita punya care, kalau enggak ada pelajaran yang sudah ambil saudara. Ya, saya yakin ya, sebab saudara dapat baca di Ulangan 11 ayat 2 bagian A, saya bacakan saja. Ulangan 11 ayat 2 bagian A versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ingatlah sekarang apa yang kamu ketahui tentang Tuhan dari pengalamanmu. Ya, jadi ada yang dapat kita kenal dan ketahui tentang Tuhan dari pengalaman kita, khususnya dalam kita bercare. Ya, jadi saya ingatkan kembali, saudara, apa yang kita sudah belajar sehingga saudara tidak usah diajar lagi. Ini sudah merupakan warna care kita, ini merupakan value daripada care kita. Ya, yang pertama kita belajar menyembah bersama, oke? Di care kita belajar menyembah bersama. Kita tahu bahwa lewat care, bahwa di mana 2, 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Seringkali kan kita berpikir, oh Tuhan hadir nanti setelah ibadah raya. Pada saat kita ibadah raya, rame-rame datang, nah di situ Tuhan hadir. Tidak. Tuhan juga ada, di mana 2, 3 orang berkumpul, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga bisa hadir. Ya, mujizatnya bisa terjadi. Jadi saudara jangan lupa ini kita belajar mengenai menyembah bersama-sama. Kita belajar menyembah ya dapat terjadi dimanapun. Di gereja saat ibadah raya, di rumah saudara, di mana 2, 3 orang berkumpul, 5, 10 orang berkumpul bersama-sama fokus kepada Tuhan. Ya, kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Saya kira itu penting. Yang pertama bahwa saudara dapat merasakan hadirat Tuhan, kita mengenal, menyembah bersama-sama. Saudara belajar itu di care. Belajar menyembah bersama-sama di care. Oke? Ya. Yang kedua, ya masih ada hubungannya, kita belajar merayakan. Merayakan, to celebrate. Mazmur 68 ayat 4 bagian paling akhir katakan, beria-rialah di hadapannya. Yang pertama kita belajar tentang menyembah bersama, yang kedua kita belajar bersukacita, beria-ria di hadapan Tuhan menurut Mazmur 68 ayat 4. Ya, jadi saudara kita celebrate, kita beria-ria di hadapan Tuhan, kita belajar merayakan Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi saudara saya harap care itu penuh sukacita. Jangan kayak orang mau menguburin orang mati. Jangan. Nyanyiannya penuh sukacita.
Sembahannya penuh sukacita dan kita dapat merasakan hadirat Tuhan, kita bisa menangis, tetapi saudara, di sana kita celebrate. Ya, kita nyanyi girang-girang saudara di care kita, nanti pada hari Minggu gabung bersama di gereja, wah meledak itu. Sebab semua care sudah belajar, menyembah bersama, mengalir bersama, beria-ria bersama, semuanya nilai-nilai itu sudah dimulai di care. Saudara bawa nanti dalam ibadah raya. Ya, jadi jangan lupa tuh, ya 1 tahun ini kita sudah belajar, saya cuma mengingatkan lagi. Ya, apalagi saudara, ya. Oke, beria-ria di hadapan Tuhan, saudara belajar bahwa saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Saat saudara mengerti nilai daripada penyembahan, nilai saudara di dalam pujian penyembahan saudara, ya, bahwa saudara waktu kita membesarkan Tuhan, problem yang kita alami jadi ciut. Amin. Saudara belajar di care. Waktu saudara memuji Tuhan, bergembira di hadapan Dia, kita bukan tidak punya problem. Saudara datang ke care, saudara punya problem, tapi waktu saudara memuji, menyembah Tuhan di sana dengan sungguh-sungguh, dengan jumlah orang yang mungkin tidak sebanyak waktu ibadah raya, hadirat Tuhan dirasakan dan saudara mengalami pemulihan, itu bisa terjadi di care. Ya, jadi saudara belajar bahwa problemku besar, tapi Tuhanku lebih besar. Waktu kita memuji dan menyembah Dia, waktu kita merasakan hadiratnya, saudara. Sebab waktu kita memuji menyembah Dia, kita seperti magnify. Kalau dalam bahasa ini katakan, besarkanlah Tuhan, to magnify the Lord. Kaca pembesar itu bahasa Inggrisnya magnifier, ya, dibesarin. Tuhan sudah besar, tapi dari pikiran kita, kita harus membesarkan Tuhan yang sudah besar itu, ya. Lewat apa? Belajar memuji, menyembah, dan beria-ria di hadapan Tuhan. Saudara belajar itu di care. Jadi saya mau care, saudara, jangan kayak harus ada sukacita di dalamnya, ya. Harus ada kesenangan di dalamnya, harus ada celebration di dalamnya, ya. Kita belajar juga tentang fellowship bersama-sama, itu tidak heran, ya. Ini kebenaran yang selalu saya tekankan berulang-ulang, berfellowship bersama-sama. Artinya begini, saudara. Tuhan tidak pernah bermaksud saudara menjalani kehidupan ini sendirian. Ya, jangan jalani kehidupan yang saudara jalani ini seorang diri saja. Kita punya teman-teman. Kita berfellowship dengan mereka. Kita share beban kita. Mereka mendoakan kita. Ya, apakah saudara sudah menikah atau saudara belum menikah, saudara? Ya, kita perlu yang namanya keluarga rohani. Ya. Keluarga spiritual yang akan selalu hadir di situ. Untuk menguatkan kita. Untuk mendorong kita saat kita mengalami masa sulit. Itu semangat care. Itu nilai-nilai care. Ya. Saudara tahu di Amerika itu ada pohon besar sekali. Yang namanya pohon redwood. Itu pohon terbesar di dunia. Gede banget, saudara. Ya. Tapi orang menyelidiki akarnya sih nggak terlalu dalam. Akar pohon besar ini tinggi puluhan meter dan sangat besar, tapi akarnya tidak terlalu dalam. Kok bisa bertahan itu pohon besar? Angin datang, batang yang besar ini tidak sampai rubuh, ya, walaupun akarnya tidak terlalu dalam. Rahasia mereka mengapa pohon ini bisa bertumbuh besar dan bertahan selama ratusan tahun sudah tidak runtuh. Pohon redwood itu berkelompok. Mereka bertumbuhnya nggak jauhan, berkelompok dan akar di dalam tanah itu saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga kalau angin ribut datang, mereka saling pegangan, saudara, dan mereka bisa bertahan. Saudara perhatikan bahwa Allah tidak menciptakan kita manusia untuk hidup sendirian, enggak. Kita perlu teman lain. Saya perlu teman lain. Ya, selain kita perlu istri kita di rumah, perlu suami kita di rumah, tetapi juga kita perlu teman-teman di care yang akar-akar iman boleh saling bertautan satu dengan yang lain. Angin ribut boleh datang, kita tetap bertumbuh menjadi kuat karena kita nggak sendiri. Kita punya teman. Ya, kita saling berpegangan satu dengan yang lain. Tadi kan sudah diperagakan bergandengan tangan. Ya, jadi saudara saya bersyukur di gereja ini ya beberapa ratus sudah. Lewat dari separuh daripada anggota gereja kita ini sudah tergabung dalam kelompok care. Dan untuk itu saya berterima kasih kepada saudara ketua-ketua care pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan buat ketua care kita.
yang sudah setia ya bertahun-tahun memimpin, menempa, menasehati saudara, memimpin saudara ya di care masing-masing. Saya berterima kasih kepada mereka. Dan juga tentu bagi saudara yang ya bukain rumah, care-nya diadakan di rumah, saudara mau buka rumah. Biasanya yang ke tempatan care kan repot tuh, paling repot saudara, nyediakin makanan. Tapi kadang-kadang juga ditopang oleh teman-teman yang lain juga bawa makanan. Itu bagus sekali. Ya saya berterima kasih kepada saudara, pertama ketua care, kedua mereka yang memberikan rumah mereka untuk diadakannya care secara bergantian. Terima kasih ya sehingga care kita ini terus bisa survive, terus bisa berjalan dan visi gereja lewat care ini boleh tetap dikumandangkan. Puji Tuhan. Apalagi saudara yang terakhir saja pada malam hari ini kita belajar juga tentang bertumbuh bersama. Ya. Bertumbuh bersama. Ini hal-hal yang sangat mendasar di dalam care yang saya harap saudara ngerti ngapain nih. Ya, kita bercare, kita belajar mengenai bertumbuh bersama. Kita belajar tentang berpartisipasi, saudara. Saudara dan saya nggak bisa bertumbuh hanya, perhatikan ini. Saudara dan saya tidak bisa bertumbuh hanya cuma dengar firman Allah. Gimana saudara? Nggak bisa bertumbuh imanmu, nggak bisa bertumbuh spiritualmu, nggak bisa bertumbuh karaktermu. Hanya cuma dengar firman Allah dan tiap hari Minggu kita dengar firman Allah. Iya kan? Ya. Saudara tidak bisa bertumbuh hanya cuma dari belajar. Hari Minggu saya seorang pengajar, saya sedang mengajar firman Tuhan. Kita sudah menyelenggarakan juga beberapa kali pertemuan journey ya. Kita belajar bersama-sama dan saya senang sekali sangat antusias saudara ya terlibat di dalam acara ini. Tapi perhatikan saudara, kita tidak bisa bertumbuh hanya cuma dengar, hanya cuma belajar walaupun itu bagus. Ya. Kita enggak bertumbuh hanya karena ikut pelajaran Alkitab. Kita bertumbuh perhatikan dengan mempraktekkan apa yang kita dengar dan belajar. Yang percaya katakan amin. Harus dipraktekin. Nah praktekannya di mana? Di care. Di care itulah sebabnya powerful banget ini care. Sebab apa? Pengetahuan yang sudah timba. Saudara, waktu sudah hari Minggu. Belajar dan lewat apapun sarana yang kita sedang kembangkan. Di gereja ini. Pengajaran firman Allah dan sebagainya. Itu semua cuma teori aja. Kapan kita prakteknya? Di care saudara masing-masing. Kita harus menjadi pelaku firman Allah. Waktu kita melakukan firman Allah. Iman kita bertumbuh. Kasih kita bertumbuh. Buah-buah roh bertumbuh, saudara. Di mana? Lahannya di care. Itu nilainya, jangan lupa. Itu yang saudara harus pelajari dan tangkap saudara waktu sudah bercare. Jadi 1 tahun apa yang sudah pelajari? Ya. Jadi mungkin saudara belajar dan saya yakin sudah ada ada keuntungan, ada benefit saudara masuk dalam care, saudara belajar untuk membuka rumah saudara, saudara mempraktekkan untuk membuka rumah saudara, saudara mempraktekkan berdoa di care, yang tadinya belum pernah bisa berdoa, sekarang belajar untuk berdoa, melayani memimpin puji-pujian, main musik, ya, atau ketua care saudara mengajak untuk proyek penjangkauan, besuk dan sebagainya saudara, ya. Siapa kira-kira yang sudah melakukan hal tersebut? Besok, ya kan pimpin pujian ada? Halo? Gak ada masa ngapain di care? Ada dong ya. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa, dulu belum pernah bisa berdoa, sekarang bisa berdoa, dia pede, dia berani. Siapa sudah lakukan itu? Semua kok. Oke, ya sudah, walaupun gini-gini angkat tangan. Ya. Itu artinya bertumbuh. Itu artinya bertumbuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi kita harus bertumbuh. Oke, saya tidak panjangkan firman Allah itu. Sedikit pengingat bagi saudara bahwa saudara harus belajar sesuatu, saudara harus menikmati sesuatu secara ada pertumbuhan, ada perkembangan dalam saudara mengikuti care yang kita selenggarakan beberapa tahun lama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.